Halo guys, selamat datang di channel saya Pencari Fakta. Saya, David Basna. Di sini, saya akan membagikan video mengenai salah satu orang penting yang ada di dunia, yaitu Bill Gates, yang mengungkap malapetaka yang terjadi di bumi dan nama negara tercinta kami Indonesia, termasuk di dalam pernyataannya. Mari kita simak bersama-sama. Bill Gates, pendiri Microsoft, telah berbicara secara terbuka tentang bencana terestrial atau perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia. Dalam postingan blog pribadinya, Gates membahas tentang perubahan iklim di Indonesia yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Menurut konglomerat terkaya di dunia ini, aktivitas bumi menghasilkan 51 miliar ton gas rumah kaca setiap tahunnya, di mana 7%-nya berasal dari produksi lemak, dari minyak nabati, dan hewani. Untuk melawan perubahan iklim, kita harus berusaha untuk mengurangi angka tersebut menjadi nol, tegas Gates, pada hari Selasa, tanggal 9 April lalu. Dalam tulisannya, Gates juga menyoroti minyak sawit, yang disebut-sebut berdampak besar terhadap lingkungan. Minyak sawit merupakan lemak nabati, yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia, baik untuk dikonsumsi, maupun sebagai bahan bakar, katanya. Saat ini, minyak sawit adalah lemak nabati yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Sebagian ditemukan pada makanan sehari-hari, seperti kue, mie instan, krim kopi, makanan beku, makeup, sabun badan, odol, deterjen, deodoran, makanan kucing, hingga formula bayi, jelas Gates. Bahkan, minyak sawit juga digunakan untuk biofuel dan mesin diesel. Gates menegaskan, permasalahan minyak sawit bukan pada penggunaannya, namun pada produksinya. Kebanyakan jenis minyak sawit dari Afrika Barat dan Tengah tidak tumbuh di banyak wilayah. Pohon ini hanya tumbuh dengan baik di wilayah yang dilewati garis khatulistiwa. Pohon ini menyebabkan penggundulan hutan di wilayah khatulistiwa dan mengubahnya menjadi perkebunan kelapa sawit, kata Gates. Proses ini berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan berdampak signifikan terhadap perubahan iklim. Pembakaran hutan menyebabkan emisi besar ke atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu. Pada tahun 2018, kerusakan yang terjadi di Malaysia dan Indonesia saja sudah cukup parah, hingga menyumbang 1,4% emisi global. Jumlah tersebut lebih besar dari seluruh negara bagian California, dan hampir sama besarnya dengan seluruh industri penerbangan di dunia, jelas Gates. Sayangnya, Gates mengakui peran kelapa sawit akan sulit tergantikan. Hal ini karena produk minyak sawit yang cukup murah, tidak berbau, dan banyak jumlahnya. Minyak sawit juga merupakan satu-satunya minyak nabati yang memiliki keseimbangan lemak jenuh dan tak jenuh yang hampir sama, sehingga membuatnya sangat serbaguna, jelas Gates. Meskipun lemak hewani merupakan bahan utama dalam beberapa makanan, minyak sawit adalah pemain tim yang dapat bekerja untuk meningkatkan hampir semua makanan atau produk lainnya, lanjutnya. Karena beberapa alasan tersebut, kata Gates, perusahaan sudah berupaya mengatasinya. Salah satunya adalah C16 Biosciences, yang berupaya menciptakan alternatif pengganti dari minyak sawit. Sejak tahun 2017, C16 telah mengembangkan produk dari fermentasi mikrobaragi liar, yang menghasilkan nol emisi. Meskipun minyak C16 secara kimia berbeda dari minyak sawit tradisional, minyak ini mengandung asam lemak yang sama, sehingga dapat digunakan dalam aplikasi serupa. Minyak ini sama alaminya dengan minyak sawit, hanya saja ia tumbuh di jamur, bukan di pohon. Seperti Safor, proses C16 sepenuhnya di luar pertanian. Pertanian ini adalah laboratorium yang berada di tengah kota Manhattan, kata Gates. Selain lemak nabati, menurut Gates, faktor lain yang merusak lingkungan adalah lemak hewani. Namun, ia menyadari bahwa rencana untuk mengakhiri konsumsi lemak hewani oleh manusia tidaklah realistis. Karena manusia bergantung pada lemak hewani, karena alasan yang logis.
Lemak hewani menyimpan nutrisi dan kalori yang diperlukan manusia. Namun, ada cara untuk memisahkan lemak tanpa menimbulkan emisi, menyiksa hewan, dan memproduksi bahan kimia berbahaya. Gates mengatakan, solusinya adalah dengan mendirikan startup bernama Savour, di mana dia adalah salah satu investornya. Savour menciptakan lemak dalam proses di mana karbon dioksida dari udara dan hidrogen dari air. Senyawa tersebut kemudian dipanaskan dan dioksidasi, sehingga komponen asamnya terpisah, membentuk senyawa lemak. Gates mengklaim bahwa lemak yang dihasilkan memiliki molekul serupa dengan yang ditemukan pada susu, keju, daging sapi, dan minyak nabati.